Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semua, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua sehat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran rezeki, diberi kelancaran urusan dunia dan akhirat. Amin. Oke, pada kali ini kita berada di tempat yang sedikit berbeda dari yang kemarin-kemarin. Karena kita ingin lebih santuy aja, lebih rileks, dan kita akan belajar dari apa yang kita lihat di sekitar sini lah. Oke, kita langsung tanya aja ya Gus ya. Saya mau bicara sedikit Gus, kan kemarin ada yang bilang sama saya Gus, dari teman-teman dekat saya sebenarnya, tapi mereka tidak mau disebutkan nama-namanya, jadi disensor. Mas Riza, kok kenapa Gusnya itu suka bareng orang-orang yang katakanlah sedikit nakal atau ya kalau di istilahnya di desa itu kurang baik gitu Gus, gitu. Salah satunya itu. Jadi kan penasaran, daripada teman saya penasaran, saya nggak mau jawab, jadi langsung Gusnya aja yang menjawab. Monggo Gus. Ya kalau saya kemana-mana kepada Pak Kiai sama Pak Ustadz, nanti saya ngaji dong. Gitu Saya Gus. ngaji kan. Itu namanya saya ngaji. Tapi kalau saya kemana-mana sama anak-anak yang nakal, kemana-mana yang sama anak yang katanya kurang baik dan sebagainya, berarti kan saya bisa menyebarkan ilmu apa yang saya peroleh. Gitu, Kan Gus. seperti itu. Lagi pula coba kita lihat orang-orang itu, mereka yang mohon maaf krisis agama, mereka yang mohon maaf krisis akhlak. Seandainya mereka tak ada yang mau kumpul dengan mereka, nggak ada orang yang pandai agama, nggak ada orang yang tahu sedikit agama, nggak mau kumpul dengan mereka, lalu bagaimana nasib mereka? Jadi ibarat kita itu sebagai dokter, mereka pasien, mengobati gitu Gus. Betul. Secara akhlak. Ya pelan-pelan. Karena pada hakikatnya semua orang itu kan butuh orang yang tahu senajan sedikit agama. Walau hanya sedikit agama itu dibutuhkan. Kenapa? Ya karena memang butuh akhlak. Kalau kiai boleh lah, tugasnya mungkin di pondok ya, menunggu santri. Kalau ke bangsa kita saya ini ya bagian giring santri kan ya. Oh iya. Bagaimana caranya orang-orang itu mau kenal sama kiai? Kenal aja udah istimewa kok, Jadi kalau saya sendiri yang memang lebih cenderung masuk ke orang-orang yang seperti itu, agar saya sendiri tahu kehidupan mereka, saya bisa mengajak mereka akan kebaikan. Kalau sama ulama ya mau ajak kebaikan bagaimana, malah justru saya yang diajak untuk kebaikan, kan seperti itu. Ulama udah baik Gus. Coba kalau menurut Masnya sendiri bagaimana coba? Waduh, ini Gusnya tanya ke saya gitu. Iya, saya yang tanya lah. Ya Allah. Ini mohon maaf ya Gus ya. Dan untuk sahabat semua mohon maaf kalau saya nanti banyak kekurangan dalam menjawab, karena jujur saja ilmu saya masih kurang gitu Gus. Kalau menurut saya ya kita berusaha dekat itu dengan siapapun Gus. Entah itu yang nakal, yang baik, ataupun yang sedang-sedang lah Gus gitu. Kalau untuk yang nakal khususnya ini kan kita sedang membahas kita kenapa
katakanlah suka deket orang nakal, itu bukan berarti kita ini ingin belajar nakal, itu bukan. Salah satunya paling tidak kita bisa tahu orang itu sebabnya nakal itu kenapa gitu. Ya, Nah, itu dengan yang maksud. dengan itu kita apa ya, pelan-pelan mendekati mereka, terus ajaklah sedikit-sedikit tentang kebaikan untuk berpikir lebih positif lagi. betul. Seperti itu. Ya kayak yang tadi saya bilang, apa ya, ibarat mereka itu pasien, kita dokter. Walaupun kita nggak alim-alim amat, nggak baik-baik amat, paling tidak kita berusaha mendekati mereka, apa ya, kita bareng-bareng memperbaiki diri gitu lah, terus paling tidak itu. Kalau menurut saya gitu, Gus. Terus gini Gus, ini kan lagi di alam Gus, bukan di alam, apa ya, suasananya kita Banyak alam yang dilihat ya. iyalah. Menurut Gus ini ya Gus, apa yang bisa kita ambil atau kita pelajari dari alam gitu Gus? Banyak sekali. Karena Allah itu menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya. Betul. Ya, Gus. Boleh lah. Mau apa silahkan Gus. Boleh lah. Benar sekali kata Mas ya. Kita belajar bareng-bareng sama orang-orang yang seperti itu, belajar dari kesalahan, bukan belajar dari kebenaran. Terus berkata Allah, sebenarnya Allah itu memang menciptakan alam itu pasti ada kegunaannya, pasti ada manfaatnya. Semua itu pasti. Ilmu itu nggak usah jauh-jauh. Apa yang ada di depan kita inilah ilmu. Ketika kita melihat alam, kita bisa melihat wujud Allah. Bukan wujud secara fisik itu bukan, tapi wujud itu kan maknanya ada. Disinilah kita bisa menilai sifat adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat matahari. Kita contohlah matahari. Matahari itu istiqomah. Sifatnya istiqomah. Nah, istiqomahnya di mana ketika ia terbit di jam 7, ya udah jam 7. Nggak mungkin lah. Nantilah masih terlalu pagi nih, siangan dikit. Nggak mungkin. Bisa jam 9 gitu Gus. Kan nggak mungkin. Nggak Gus. mungkin. Jam 7 ya udah jam 7 terbit. Iya. Kamu lah, nantilah baca duhur aja, ngantuk saya, nggak mungkin tuh. Ya. Jadi matahari itu istiqomah. Terbenam jam berapa? Jam 5 sore. Ketika matahari terbenam jam 5 sore, ya udah terbenam jam 5 sore. Ya misal Nah, nantilah masih yang ini nanti hari Isya, nggak mungkin. nggak mungkin. Jam 5 ya jam 5, kan seperti itu. Jam 5, Itulah, jam 5, jam 6 ya jam Nah, 6. Terus itulah matahari. istiqomah. Terus matahari ini selalu menyinari apapun. Celana dalamnya disinari biar kering. Kalau Ya basah Allah. kan Menjurus. pakaian yang bagus yang mahal ya disinari biar kering. Iya. Kalau ada jemuran itu kan. Iya. Terus pakaian yang murah pun disinari. Disitulah sifat matahari. Matahari nggak peduli itu pakaian murah, itu pakaian mahal, atau itu celana dalam sekalipun tetap disinari. Itulah matahari. Dan itu mungkin bisa untuk jawaban yang tadi kan, ketika kenapa saya lebih memilih hidup bersama mereka yang kurang tahu agama daripada para ulama. Ya karena saya ingin menjadi matahari aja. Ibaratnya gitu Gus. Ibaratnya kan seperti itu. Saya ingin menjadi matahari. Jadi inilah indahnya alam. Terus ada pepohonan kan, ada rumputan. Itu semua mengandung makna semua. Tapi kalau saya jelaskan satu persatu yang ada di depan saya ini, ya mungkin nggak selesai sampai nanti malam ya. Ya mungkin selesai satu-satu ya Gus ya. Satu-satu aja. Satu-satu. Ya mungkin Ini kan kita ini kan hanya sekedar contoh kan matahari, dari segi matahari lah. Mungkin besok mari kita belajar dari yang mana gitu kan, seperti itu. oke Gus. Apa? Kalau masnya punya pendapat Waduh, matahari atau apa? astaga. Saya ditanya lagi nih Gus. Iyalah. Ya Kalau- kita di sini sharing, musyawarah ya. Oke, alhamdulillah Gusnya ini khusus hari ini Gusnya bikin saya pusing. Alhamdulillah. Aduh.
jujur saya apa ya, jujur ya Gus, saya nggak terlalu tahu, mungkin apa ya, saya cuma mau menambahi aja dari jawaban Gusnya. Betul sekali, sifat matahari itu menyinari. Jadi ibarat didetailkan lagi, sifat menyinari itu kan positif, ya Betul. kan, menyinari itu positif, dari yang gelap menjadi terang itu kan Gus. Matahari itu benar tidak pilih-pilih, apapun disinari, rumput disinari, ya kan Gus, rumah disinari, apapun disinari. Andai kan kita tidak tersinar, paling cuman apa ya, ketutup sama awan. Nah, betul. Tapi kan pada hakikatnya matahari tetap menyinari apapun yang ada di sekelilingnya. Betul. Ya, ibarat kita mau ambil pelajaran untuk kehidupan kita ya, kita emang bener jangan pilih-pilih. Untuk siapapun kita berusahalah berbuat baik gitu. Biarpun kita nggak bisa menyinari mereka semua, paling tidak kita mau menerima mereka semua. Betul. Kan seperti itu. Udah bos, bingung. Bingung, saya bingung. Ya Allah, bingung. Udah paling seperti itu Gus ya Gus. Ini mau ngobrol apa lagi Gus? Tanah. Kenapa ini tanah? Oh ya, monggo Gus. Jangan saya Gus. Kok saya? Jangan saya. Tanah ini kan menggambarkan kesabaran. Ya. Karena setiap hari tanah kita injak-injak kan, kita cangkul, kita apa, tapi tanah tetap diam. Iya, benar-benar. Padahal ini semua ini makhluknya Allah kan. Iya. Tanah mampu berbicara dengan izin Allah sendiri kan. Iya. Tanah mampu seperti apa loh? Ketika tanah marah kadang longsor, kadang bisa terjadi apa. Tapi ketika kita bermaksiat di atas bumi ini, kita berjalan kaki, kita injak-injak, tanah itu sabar. Nah, berapa abad tanah ini sudah sabar dengan keserakahan manusia? Nggak tahu Gus, umurnya aja. Itulah sifat tanah kan. Itulah sifat tanah, sabar. Di situ kita harus bisa meniru sebagai tanah. Kita itu hidup harus sabar. Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya itu bukan sabar namanya kan. Seperti itu. Ini tambahan lah. Tambahan lagi Gus. Alhamdulillah dari segi kesabaran coba. Alah ya Allah. Apalagi lagi ngalami kesabaran ini ya. Ya Gus. Oke. Sabar ya Gus. Untuk sabar, wah saya jadi pusing Gus, karena saya sendiri juga sabarnya belum terlalu. Kita semua apa ya, maklum lah, kita semua kan mempunyai nafsu, jadi ya, paling tidak secara ilmu kita tahu, belajar sabar. Ada yang tanya gini Gus, kan di rumah tanya, Mas Riza, oh iya kenapa, katanya sabar itu nggak ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya, tunjukin dong gimana caranya. Nah, saya kan jadi bingung Gus, terus saya mikir, saya baca apa ya, di Google kayak di kitab, terus saya nemuin gini Gus, ternyata kunci kesabaran nggak ada batasnya itu ada salah satunya Gus, itu kita harus ikhlas. Kalau kita sudah bisa belajar ikhlas, kesabaran akan lebih tinggi lagi. Betul. Iya. Ya karena sifat sabar sama sifat ikhlas itu hampir sama sih. Hampir menyatu ya, itu. Ya. Hampir menyatu. Hanya berbeda sedikit saja sih ya. Cuman untuk kita menuju ikhlas itu luar biasa. Sulitnya itu luar biasa. Ya, karena ikhlas itu di atasnya sabar. Kalau orang ikhlas itu sudah pasti sabar, tapi kalau orang sabar belum tentu ikhlas. Nah, itu dia. Nah, kayak saya kan cuman apa ya menjawab. Betul. Ada yang tanya, kunci sabar nggak ada bahasa, gimana Mas Riza? Nah, saya kan bingung, saya tuh sempat mikir, oh paling ini, salah satunya ini, kalau kita sudah ikhlas, kita akan mencapai kesabaran yang luar biasa. Untuk belajar ikhlas, ya kita sama-sama dari yang pernah Rasulullah katakan. Jadi pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Gus, ikhlas itu seperti apa ya Rasulullah? Rasulullah tidak langsung menjawab karena
beliau sendiri saya nggak tahu ya, yang jelas Rasulullah itu tanya dulu kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ikhlas itu apa, ikhlas itu seperti apa. Jibril pun tidak langsung menjawab. Jibril naik dulu bertanya langsung kepada Allah, ya Allah, ada salah satu hambamu yang bertanya ikhlas itu apa. Lalu jawaban Allah pun mengejutkan. Jawaban Allah adalah ikhlas itu hanya aku dan hambaku yang tahu. Itu titik. Nah, berarti kan ikhlas itu sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat tersembunyi. Betul. Hanya Allah yang kita yang tahu. Dan hambanya yang tahu kita benar-benar ikhlas atau tidak. Gitu. Ya. Untuk penjabaran ikhlas seperti apa, next lah. Jangan sekarang, kita ngobrol santai-santai aja. Jangan yang terlalu dalam-dalam dulu. Nanti saya pusing. Ini aja saya udah pusing. Alhamdulillah masih dikasih pusing. Inilah nikmat ya, pusing itu nikmat. Kalau udah nggak mau pusing mati aja kan seperti itu. Ya, jangan gitu lah Gus, kejem amat. Iya kan, banyak itu ya orang-orang lah. Gus, saya banyak sekali masalah, gimana nih Gus? Ya memang masalah itu kan perhiasan kehidupan. Ketika orang hidup, perhiasannya itu adalah masalah. Hidup tanpa perhiasan itu kurang asik dipandang, kurang enak dipandang. Nah, seperti hidup tanpa masalah pun kurang enak. Kalau memang nggak punya masalah, mati aja kan. Udahlah, kalau mati ya paling masalahnya nanti ya tinggal di akhirat. Ketika hidup di dunia baik ya maka di akhirat baik. Iya. Udah dunianya buruk ya di akhirat nanti keburukan, itu aja kan, udah kan nggak repot itu. Jadi sekiranya udah nggak pengen ada masalah ya mati aja kan. Ya. Jadi emang di dunia ini emang nikmat ada, masalah ada, komplit ya Gus. Sebenarnya kalau masalah itu bisa dinikmati ya nikmat aja, tergantung bagaimana cara orang itu menanggapi kan seperti itu. Nah, jadi perhiasan kan enak dipandang, masalah pun enak dipandang ketika kita mampu merasakan bahwa masalah itu adalah perhiasan kehidupan kan seperti itu. Ya mungkin ini aja lah, cukup ya, cukup Gus, udah siang, cukup, mungkin udah waktunya pulang. Oke. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk ngobrol lah Gus, ngobrol di kadang tanya jawab, kadang ngobrol, kadang diskusi lah. Jadi cukup sekian untuk kali ini, semoga bermanfaat dan banyak kesalahan, banyak kekurangan kami sangat-sangat mohon maaf karena jujur kita itu masih terbatas. Ya wajar lah, kita sebagai manusia memiliki kekurangan juga kelebihan. Mungkin itu saja. Semoga sahabat semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.